Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Kita masuk lagi ke materi tutorial Fisika Dasar 1 pertemuan kelima tentang momen gaya dan benda tegar. Baik, sekarang kita masuk langsung ke pengertian momen gaya. Di sini lihat gambar satu ya. Ada gambar satu di sini. Ada sebuah sistem ya, di mana O ini titik pusat, kemudian di sini ada sebuah gaya kerja ya. Di sini lebih kepada gerak melingkar ya. Jadi gaya itu berputar ya, melilingi O. Jarak dari gaya ke O itu adalah R ya. Arahnya, lihat arahnya tidak tegak lurus ya. Nah, di sini momen gaya adalah hasil perkalian silang atau cross product antara gaya dengan lengan gayanya. Ini gayanya, ini lengan gayanya ya, R. Di sini adalah cross product, artinya di sini yang diambil adalah eh, R sin theta. Nih, lihat di sini R sin theta tegak lurus nih ya. Nah, jadi ambil lengan gaya yang jika ditarik garis ke bawah ini gayanya, maka dia akan tegak lurus. Di sini tau sama dengan R cross F ya. Oke, ini adalah momen gayanya. Nah, kalau besar momen gayanya berarti cross ini berubah jadi R F sin theta. Ya, di sini tetanya. Oke. Kemudian di sini satuannya adalah Newton meter ya. Kemudian kalau dia R cross F searah jarum jam ya, R dan F cross F itu searah jarum jam, maka taunya berharga positif. Jika R cross F berlawanan arah jarum jam, maka eh, taunya berharga negatif. Maksudnya searah jarum jam dan berlawanan jarum jam ini kalau di cross kan ini kan R ke sana nih arahnya ya, R ke sana, ini F ke sana. Kalau di cross kan ini cross, cross ya, R ke sana berarti arahnya berlawanan jarum nggak jam ini R ke sana. Nih saya gambarkan dulu. Kalau saya tarik garis lurus, ini kan arahnya ke sana nih, arah arah R itu ke sana. R cross F berarti diputar R ke arah F. Putaran arahnya ini adalah berlawanan jarum jam. Berarti nanti ini negatif taunya. Taunya negatif ya. R dari F sin theta. Beda kalau dia nanti kalau R-nya arahnya ke sana. Kalau pusatnya di sini ya, R-nya arahnya ke sana, maka ini R-nya di-cross-kan ke sana ya. Jadi R sin theta positif arahnya ya. Tuh. Oke. Oke ya, arah cross-nya ini ya. Kalau R cross F, R ke sana, berarti di cross kan berarti di arahnya berlawanan. Kalau R arah ke sana, kalau di cross kan balik ke sini. Berarti dia searah jarum jam positif. Oke, untuk benda-benda yang ukurannya dan bentuknya tidak dapat diabaikan, tidak dianggap benda titik ya, misalnya, maka syarat kesetimbangannya. Oke, kemarin kan sudah bahas kesetimbangan suatu benda adalah hukum Newton pertama, sigma F sama dengan nol ditambah dengan sigma tau sama dengan nol. Artinya benda itu tidak berputar ya. Jadi selain diam, dia juga tidak berputar. Ya. Itu dikatakan setimbang. Oke, lihat di sini ada beberapa contoh. Gambar dua ada bola basket, kemudian ada ada tabung padat dan balok ya. Di sini pusat massa adalah suatu titik didefinisikan ya, suatu titik pada benda di mana seluruh massa benda seolah-olah dapat dikonsentrasikan. Pusat massa dapat dianggap sebagai titik tangkap gaya berat benda. Untuk benda-benda yang homogen, kerapatan massanya sama di setiap titik dan bentuknya simetris.
Pusat masanya terletak di pusat simetrisnya. Nah, kalau ini bola, itu di sini, di tengah-tengah ya. Kalau dia silinder, berarti di pertengahan sumbu silindernya, berarti di tengah-tengah sini ya. Kalau dia balok, oke, di titik perpotongan diagonal ruangnya. Ini ada diagonal ruang, ada diagonal ruang, titik perpotongan di sini, tengah-tengah ya, dia adalah pusat masanya. Oke, kalau untuk yang simetris seperti mudah, yaitu di tengah atau di pusatnya ya. Kemudian contoh ya, kita lihat lihat contoh di sini. Ada sebuah balok yang panjangnya 2 meter. Ya, sebuah balok panjangnya 2 meter dan masanya 1 kilogram. Masanya 1 kilogram. Diletakkan di atas penumpu seperti pada gambar 3. Yang diletakkan di penumpu seperti ini. Pada salah satu titik ujung papan diberi gaya F ke bawah. Ini ada gaya F ke bawah. Sehingga balok setimbang ya. Jadi kalau nggak ada gaya F ini dia bisa jatuh ke kanan, mutar ke kanan. Tapi dia ditahan sehingga dia tidak terjadi berputaran. Jadi setimbang. Jika L1 adalah 0,7 ini L1 dari jarak dari sini ke sini itu 0,7 meter dan gaya gravitasi buminya, percepatan gravitasi buminya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat, tentukan besar gaya F ini. Oke. Dan setimbang tadi adalah sigma tau sama dengan nol ya. Di sini kita selesaikan dulu gambarkan gaya-gayanya. Ini di sana gaya normal. Di sini ada gaya berat. Ya letak-letakkan letaknya tengah-tengah gaya berat itu. Pusat massa ke bawah gaya berat. Kemudian sini ada gaya F ya. Nah di sini ada gaya lengan gayanya. Jadi W ini punya lengan gaya di sini. F ini punya lengan gaya di sini. Oke. Nah, di sini ya. N dan W adalah gaya normal pada penumpu dan gaya berat balok. N ini gaya normal, W gaya berat baloknya. Lengan gaya F dan W terhadap penumpu adalah L1 cos theta, yaitu L1 cos 30. Ini sudutnya 30 ya. Berarti L2-nya cos theta, berarti L2 cos 30. Agar balok setimbang, maka momen gaya terhadap penumpu harus sama dengan nol. Momen gaya ya, atau sama dengan nol kan. Nah, di sini ada L1-nya 0,7 kan tadi di soal L1 0,7 yang jadi pertanyaan L2-nya berapa? L2-nya berarti eh, jarak dari tengah-tengah ini ke sini. Yaitu jarak dari sini ke sini dikurang 0,7. Yaitu 1. Karena panjang baloknya 2 meter berarti dari sini ke sini kan 1. Dari sini ke sini 0,7 berarti dari sini ke sini 0,3 ya. Jelas nih. 0,3 itu adalah L2. Ini sorry ini L2 ya. Ini L2 ya. Kemudian W atau berat baloknya massa balok kali G 2 kali 9,8 yaitu 19,6. Begitu juga sama dengan N-nya ya. Oke. Kemudian jumlah momen gaya terhadap penumpu adalah nol. Oke, jumlah momen gaya sigma tau sama dengan nol ya. Sekarang di sini yang menyebabkan dia berputar searah jarum jam yang mana? Yang ini. Kalau dia ditarik ke bawah ke sini, berarti dia muternya ke searah jarum jam. Kalau dia ini terkesana, dia berlawanan jarum jam. Berarti F kali lengannya, W kali lengannya itu berlawanan tanda ya. Di sini, lihat di sini ya. W kali lengannya, kemudian L kali lengannya. N ini tidak punya lengan karena berada di pusat penumpunya ya. Jadi L1 cos theta kali F ya, dikurang ini L2 kali W sama dengan nol. Sehingga F-nya sama dengan F sama dengan ini dibagi ini kali ini. Ya. Dipindah ruas saja ya. Pindah ruas ke sana. Kemudian dibagikan. Dapat. Jadi F-nya 8,4 Newton. Oke. Kemudian di sini contoh yang kedua. Lihat gambar yang keempat ini. Sebuah balok yang panjangnya 3 meter. Panjangnya 3 meter. Dan masanya 5 kilogram. Diletakkan di atas penumpu seperti pada gambar 4. Pada salah satu ujung papan diberi beban sebesar 10 kilogram. Oke, ini kasih beban 10 kilogram. Otomatis ya
jatuh ke sini ya, muter ke bawah. Ujung yang lain ditahan oleh gaya F, ditahan biar dia tidak eh, berputar atau jatuh. Ditahan oleh gaya F ke bawah agar benda setimbang. Jika G 9,8, tentukan besar gaya F dan gaya normal oleh penumpu. Kita di sini ya, lengannya dulu tentukan di sini. Oke, W1. Di sini ada W1, yaitu M1 kali G ya. W1 ini adalah massa benda ya 10 kilogram itu dengan W itu massa balok ya. Ini yang balok ya. Ini W2 ini adalah massa balok. Oke. W2 benar ya, massa balok 5 oke kali G 9,8 benar ya. Kemudian W1 itu massa beban. Kebalik ini ya. Ini W2-nya. Kebalik ini W1. Oke, di sini adalah yang ini ingat ya, ini W1 ini massa balok panjang ya. Ini massa balok panjang nih 10. W2 adalah massa bebannya, beban yang di ujung. Oke ya. Ini adalah massa beban yang di ujung ya, W2 ini. Nah, sekarang syarat setimbang adalah sigma F sama dengan 0. Ya, gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y sama dengan 0. Berarti N-nya ke atas, W ke bawah, F ke bawah, W ke bawah nih. Ada di sini ya. Jadi ke atas itu negatif, ke bawah, bawah, bawah itu positif. Berarti W1 ditambah W2 ditambah F ya, dikurang N sama dengan 0. Jadi 49 tambah 98 ditambah F ya, F yang dicari. Kemudian N yang dicari ya sama dengan 0. Jadi persamaan pertama ini ya, F dikurang N sama dengan min 147. Ini persamaan pertama dari hukum Newton tentang kesetimbangan ya. Kemudian yang kedua adalah syarat setimbang kedua adalah sigma tau sama dengan 0. Yang arahnya berlawanan jarum jam, dia negatif ya. Oke, berarti W2 ini negatif ya. W2 negatif, W1 dan F positif. Di sini. W2 negatif ya. F positif, ini positif. Ini nol karena nilai lengannya nol ini ya. Oke, jadi masukin nilainya 0,5 kali 98 dikurang 2 kali 49 ditambah 3F sama dengan nol. Jadi ini persamaannya. F sama dengan 57,14 Newton. Dapat F-nya ini. Masukkan ke persamaan satu ya. Jadi diperoleh N-nya adalah 204 Newton. Oke, ini jawabannya ya. Oke, lihat di sini lengannya 2 dan 0,5. Oke, di sini lengannya ya 0,2 meter dan di sini lengannya adalah 2,5 meter. Oke. Berarti ini sisanya nih dari sini ke sini sisanya. Ya, panjangnya kan 3, berarti sisanya 0,5 ya. Lengannya ini 2 meter, di sini 2,5, berarti di sini 0,5. Ya, lengan W1 0,5, lengan W1 W2 adalah 2, dengan F adalah 2,5 ya. Oke, sesuai dengan yang di sini ya. Nah, sekarang contoh yang lain. Di sini ada catatannya, jika terhadap suatu titik jumlah momen gaya tidak sama dengan nol, maka akan terjadi kopel atau perputaran terhadap titik tersebut. Oke, masuk ke benda tegar. Oke ya.
tadi. Kemudian benda tegar di sini disebut juga benda yang kaku, yaitu benda yang tidak berubah bentuknya. Artinya jarak setiap dua titik pada benda tersebut selalu tetap. Di sini ada titik P, di sini ada M, jaraknya selalu tetap. Kalau dia tidak kaku, misalnya eh, air kan dia akan menjauh atau mengecil sesuai dengan bentuknya. Tapi kalau dia tetap bentuknya, dibawa kemanapun dan kapanpun jaraknya selalu tetap. Maka dia disebut dengan benda tegar. Jika benda tegar berotasi terhadap sumbu yang melalui pusat masanya, misalnya ini pusat massa di sini, kemudian dia berotasi, diputar, maka momen inersia, di sini ada namanya momen inersia, definisinya ini. Ya, momen inersia terhadap pusatnya yaitu integral R kuadrat dm. Ya, R itu jaraknya nih. dm ini eh, bagian kecil dari benda tegar tersebut ya. Elemen massa kecil ya. Terus jaraknya ke pusatnya adalah R. Maka diintegral kalau dijumlahkan R kuadrat dm. Itu definisinya. Kemudian untuk momen inersia dari berbagai macam benda tegar yang homogen ya, yang bentuknya tidak acak seperti ini, yang homogen, maka bisa dihitung atau sudah diberikan oleh rumusan-rumusan sebagai berikut. Untuk bentuknya batang yang diputar di tengah-tengah sini ya, dengan lengannya adalah setengah L, diputar dan masanya M, maka momen inersianya adalah setengah 1/12 M L kuadrat. Kalau dia segi 4 ya, dengan panjang sisi A, sisi yang lain B, ya, diputar di pusatnya, maka momen inersianya adalah 1/12 M dalam kurung A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke. Untuk piringan ya, momen inersianya setengah M R kuadrat. Untuk silinder yang pejal seperti ini, momen inersianya adalah setengah M R kuadrat juga. Untuk bola pejal, eh, 2/5 M R kuadrat ya. Untuk bola yang kosong, ini kalau pejal kan dalamnya masih ada ya. 2/3 M R kuadrat. Oke, sekarang ini jika sumbu putar tidak melalui pusat massa, ternyata sumbu pusatnya kalau tadi kan melalui pusat massa di sini sumbu putarnya di sini ya awalnya nih. Kemudian digeser ke sini sejauh D, geser. Putarnya jangan di pusat lah, digeser sini. Maka momen inersianya yaitu momen inersia di pusat ditambah momen inersia yang sejauh D ini yaitu M kali D kuadrat. Ya. Pada gerak rotasi hukum 2 Newton, ya, hukum kedua Newton itu gerak rotasi yaitu tau sama dengan I kali A. Kalau hukum kedua Newton gerak linear, F sama dengan M kali A. Ya. Kalau ini rotasi tau sama dengan I, momen inersianya kali A, eh, percepatan sudutnya ya, atau percepatan anguler ya. Alpha adalah percepatan anguler. Hampir sama di sini. F ini tau, ini I, ini M, ini alpha, ini A ya. Energi kinetik rotasi setengah mv kuadrat kan kalau di linear ya, energi kinetiknya. Kalau translasi itu setengah mv kuadrat. M-nya itu diganti dengan I, V-nya diganti dengan omega ya. Omega adalah kecepatan sudut. Kalau ini omega kecepatan linearnya ya. Oke, ini energi kinetik total dari gerak translasi dan rotasi. Ini ada benda bergerak ke kanan. Ya, dia selain bergerak, dia muter. Maka energi translasi totalnya adalah energi kinetik rotasi ditambah energi kinetik translasi. Jadi, energi kinetik total adalah energi kinetik rotasinya, yaitu yang ini. Ditambah energi kinetik translasi, yaitu yang ini. Ya. Oke, kita contoh. Contoh 3.
Sebuah benda berbentuk bujur sangkar dengan sisi 0,25 meter. Ya, ini sisi 0,25 0,25 meter dan masanya 0,5 kilogram. Ya, berotasi dengan kecepatan anguler. Kecepatan anguler itu omega yaitu 12 radian per sekon terhadap sumbu yang melalui salah satu titik sudutnya seperti pada gambar. Ini sumbunya, sumbu putarnya di sini, bukan di tengah ya. Ingat digeser ke sini. Tentukan besar momen inersia dan energi kinetik rotasi benda. Oke. Momen inersianya, kayak di sini ya. Momen inersianya yang ini kita pakai. Yaitu momen inersia yang dirotasikan di pusat ditambah dengan momen inersia yang dirotasikan yang di ujung sini. Yang di pusat ini setengah M A kuadrat plus A kuadrat ya ini. Dan yang dirotasikan di sini adalah yang ini. Setengah momen inersia pusat ditambah M di kuadrat ya. D ini kan kalau digambarkan dilihat dari atas, D itu kan jarak dari sini ke sini ya. Ini D ya. D itu yaitu setengah A akar 2 ya. Jarak dari sini ke sini itu jarak dari sini ya ke sini, ya, ujung sini ke ujung sini kan A akar 2 ya. A akar 2 dari Pitagoras. A kuadrat tambah A kuadrat diakarin jadi A akar 2. Sehingga jarak dari sini ke sini atau D-nya itu setengah A akar 2. Sehingga di sini D itu setengah A akar 2 yaitu 0,18 meter. Dapat nih momen inersia di pusat rotasi pusat di sini adalah ini. Maka tinggal cari momen inersia di ujung sini ya udah ini pusat ditambah yang ujungnya yaitu ini, 0,05 ditambah 0,5 kali 0,18 kuadrat dapat 0,021. Oke, yang momen inersia sudah selesai, sudah dijawab. Sekarang tinggal energi kinetik rotasinya yaitu setengah mv kuadrat kalau ditranslasi maka ini setengah I omega kuadrat di mana I-nya tadi 0,021 ya. Kemudian omeganya adalah 12. Jadi energi kinetik rotasinya 1,51 Joule ya. Ini I-nya I total ya, I yang ketiga yang di ujung sehingga ini yang dipakai ya. Oke. Contoh selanjutnya yaitu sebuah benda dengan sebuah batang logam dengan massa 2 kilogram berotasi pada sumbu utamanya dan menghasilkan energi kinetik rotasi sebesar 15 Joule. Energi kinetik rotasi, ingat ini ya, 15 Joule. Jika kecepatan angulernya itu omega 5 radian per sekon, berapakah panjang batang tersebut? Oke. Di sini kita misalkan panjang batangnya adalah L dengan berotasi pada sumbu utamanya. Ini sumbu utama. Ya, berarti ya di tengah ya. Main inersia batang yaitu tadi 1/12 ml kuadrat. 1/12 2. Masanya 2 kan? L kuadrat L itu yang dicari. Itu 1/6 L kuadrat. Oke, ini ya. Momen inersia itu sama dengan 1/6 L kuadrat. Sekarang kita lihat yang lain. Energi kinetik rotasi adalah setengah I omega kuadrat. Setengah I-nya 1/6 L kuadrat omega kuadrat. Setengah L kuadrat omega kuadrat. Energi kinetik rotasi kan tadi sudah ada nilainya ya. Tapi kita susun dulu. Yaitu yang ini tetap berarti 12 kali EK dibagi omega kuadrat. Oke, ini benar. Sehingga di sini L-nya adalah akarnya. Energi kinetik rotasinya 15 ya. Tadi omeganya 5. Ya, masukin nilainya dapat panjangnya 2,68 meter. Oke. Kemudian contoh selanjutnya, sebuah piringan dengan massa 0,5 kilogram. Ini ya, piringan seperti ini. Rotasi pada sumbu utamanya di tengah sini. Dan menghasilkan energi kinetik rotasi. Energi kinetik rotasi tadi setengah I omega kuadrat
Energi kinetik rotasi sebesar 10 Joule. Jika jejari piringan, yaitu R-nya 0,25, tentukan besarnya kecepatan angulernya. Berarti ditanya omeganya ini. Tinggal pindah ruas ini ke sini ya. Ganti L dengan R. Sekarang lihat penyelesaiannya. Misalkan kecepatan angulernya omega, maka momen inersianya adalah I setengah mr kuadrat. Untuk silinder ya, setengah mr kuadrat. Setengah M-nya 0,5, R-nya 0,25 kuadratin, dapat I-nya ini. Nah, ini I ini dicari untuk mencari energi kinetik dan dihubungkan dengan omega. Ya. Jadi ini energi kinetiknya, kemudian dicari omega, berarti omega sama dengan 2 kali EK dibagi I ya, 35,36 radian per sekon. Oke, sekarang pengertian dari momentum anguler. Ini kan kita bicarakan gerak rotasi ya. Kemarin kita bicara gerak translasi. Kalau gerak translasi kemarin ada yang namanya momentum. Ya, momentum. M kali V ya. Kalau ini momentum anguler I kali, kali omega. Hampir mirip. M itu diganti dengan I. V diganti dengan omega ya. Oke, jadi setiap benda yang berotasi ya, dia punya momentum anguler ya. Jika tidak ada gaya luar, di sini berlaku hukum kekalahan momentum anguler ya. Jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada suatu benda, tidak diberikan gaya luar ya, maka momentum anguler benda selalu konstan, yaitu baik momentum anguler di awal dan di akhir itu selalu konstan. Momentum anguler kan I kali omega, berarti I1 omega 1 sama dengan I2 omega 2. Oke. Contohnya, dua orang gadis dengan massa yang sama, yaitu 50 kilogram. Dua orang massanya sama, 50 kilogram, berdiri di ujung sebuah papan yang panjangnya 6 meter. Oke, jadi di sini ada panjangnya papan, dua orang itu berdiri di ujungnya. Ujungnya ya. Kemudian, dan berputar horizontal dengan kecepatan anguler 1,5 radian per sekon. Berputar ini ya. Kemudian papan dan para gadis berotasi terhadap sumbu rotasi yang melalui tengah-tengah. Ini ada sumbu rotasinya. Tengah-tengah. Kemudian salah seorang berjalan ke arah sumbu rotasi sampai jaraknya setengah jarak semula. Jadi nanti salah seorang berjalan di sini. Nah, oke. Kemudian jika masa papan diabaikan, berapakah kecepatan anguler sistem sekarang ini ya ketika berjalan di tengah sini ya. Nah, sekarang karena masa papan diabaikan, maka momentum anguler sistem adalah momentum anguler kedua gadis tersebut. Jadi momentum anguler gadis tersebut ya yang papannya diabaikan. Sistem berotasi terhadap sumbu yang melalui tengah-tengah papan. Maka momentum anguler yang awal yaitu I1 omega 1. Cari dulu I1-nya, yaitu 2M. Masanya ada 2. Ya, karena dianggap dua titik yang nyatu. 2 kali M, L per 2 kuadrat. Ya, L per 2 kuadrat. Ya. Kemudian di sini I awal ya. I awalnya adalah, sorry, momentum anguler awalnya adalah I kali omega 1. Yaitu I-nya kan ini, 2M L per 2 kuadrat kali omega 1. Omega 1 ya. Sama dengan setengah M ini dikuadratkan, jadi seperempat kali 2 tetap setengah ya. ML kuadrat omega 1 ya, ini jadinya ini. Masukkan nilainya, M-nya 50, L-nya 6 ya. Omega 1-nya 1,5. Jadi masukin yaitu ini. Nah, sekarang sistem berjalan di tengah ya kan. Salah satu anak berjalan di
jaraknya setengah. Jadi yang terakhir nih, L akhir mana I2 omega 2. I2-nya adalah ML per 2 kuadrat ditambah ML per 4 kuadrat. Ini ada dua benda yang terpisah ya. Ini yang benda yang pertama, yang di ujung. Ini benda yang kedua, yang satunya berjalan di ke tengah, setengah jarak semula ya. Maka jadi ini momentum eh, inersianya ya. Momen inersianya ini jadinya. Kemudian sehingga hukum kekalahan momentum mengatakan L akhir itu sama. Ya, L akhir itu kan L awal sama dengan L akhir itu sama. L akhirnya adalah 5/16 ml kuadrat omega 2 ya. Masukin. Oke. Kemudian di sini nilainya 562,5 omega 2. Jadi, hukum kekalahan momentum mengatakan ini sehingga diperoleh omega keduanya adalah ini ya. Kemudian contoh yang terakhir nih, seorang penari balet balet es mempunyai bentangan tangan yang panjangnya L jika kedua tangannya lurus ke samping ya. Kalau lurus ke samping bentangan tangannya L dan panjangnya L per 2 jika kedua tangannya bertolak pinggang. J- Jika posisi kedua tangannya dapat dianggap sebagai sebuah batang, begini. Kalau misalnya ini kalau orang ya tangannya ke kanan, maka panjangnya L. Kalau dia bertolak pinggang, nah itu panjangnya L per 2 gitu. Dan penari tersebut melakukan gerakan membentangkan tangan dan kemudian bertolak pinggang. Tentukan perbandingan besarnya kecepatan anguler dari dua keadaan tersebut. Jadi kalau begini, kalau muter ini ya, kalau ini muter, nah dengan muter begini kecepatan angulernya berapa? Berarti dia pakai hukum kekalahan momentum lagi ya. Nah, di sini hukum kekalahan momentum satu mengatakan hukum kekalahan momentum ini L1 sama dengan L2 ya. Nih, sekarang lihat di sini. Dia dianggap sebagai apa tadi? Sebuah batang. Maka momentum I-nya, karena momen inersianya adalah ini. 1/12 ml kuadrat omega 1 sama dengan 1/12 ml per 2. Ini L per 2 karena dia bertolak pinggang. Ya, omega 2. Oke, sekian. Omega 1 dibagi omega 2 berarti ini, yang ini dibagi ini. Ya, oke. Jadi seperempat. Jadi omega 1 dibagi omega 2 1/4. Berarti omega 1 sama dengan omega 2 dibagi 4. Atau omega kedua boleh dikatakan sama dengan 4 kali omega 1. Berarti di sini disimpulkan bahwa kecepatan eh, putarnya lebih besar 4 kali dari kecepatan putar yang kedua lebih besar dari kecepatan putar yang pertama ya. Oke. Di sini berarti saat dia bertolak pinggang lebih kecepatan putarannya, kecepatan rotasinya akan lebih besar saat dia membentangkan tangannya. Oke, gitu ya. Oke, di sini ya. Sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau tidak ya silakan diulang dan dipelajari lagi. Kemudian jika ada pertanyaan silakan ajukan ke dalam sesi diskusi. Demikian, kita ketemu lagi pada video sesi ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.